Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi Ya, ya, momennya kayak Hanan pertama kali gitu kan. ilah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qallallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bang. Wa makana li nafsin an tu'mina illa bi isnillahi wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan kajian lanjutan kita dengan memulai dengan surat 10 ayat 100. Coba dibaca tuh terjemahannya. Terjemahannya baca tuh. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Jadi ayat ini menyampaikan tidak ada seorang pun yang akan beriman kepada Allah kecuali seizin Allah, ya kan? Tidak akan seorang beriman kecuali izin Allah. Dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Jadi pemahaman yang kita dapat di sini, orang yang beriman itu arah yang menggunakan akalnya. Kalau orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak disebut orang beriman, walaupun dia punya akal. Nah, jadi Allah menimpakan kemurkaan kepada orang yang tidak menggunakan akalnya. Persyaratan beriman itu adalah mempunyai akal. Jadi kalau akal sudah diberikan oleh Allah, harus digunakan dengan penalaran agar harus beriman kepada Allah. Nah, ini pemahamannya ya. Kita lanjut. Lanjut ya. Coba dibaca tuh. Halo. Udah ketemu? Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang yang peka dan tuli, yang tidak mengerti apapun. Maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah yang tidak mau mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran. Jadi di dalam surat 8 ayat 22. Sesungguhnya binatang makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka, tuli, tidak mengerti apapun. Maksudnya manusia yang paling buruk di sisi Allah ialah tidak mau mendengar, tidak mendengar, menuturkan dan memahami kebenaran. Jadi kaitannya dengan surat 10 ayat 100 tadi adalah binatang adalah makhluk yang tidak menggunakan akalnya. Nah, jadi sama dengan orang-orang yang peka, tuli, dan tidak mengerti apapun. Maksudnya manusia yang paling buruk itu sama dengan binatang. Sisi Allah tidak mau mendengar, tidak mau menuturkan,
dan tidak memahami kebenaran. Lanjut ya. Terus lanjut. Terus baca Nan, baca Nan. Baca sini. Sini nih, Nan. Sini. Ayo dong, pintar. Jadi dong. Sini baca. 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 Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya dan supaya mereka mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, yang agar orang-orang yang bakal mengambil pelajaran. Ya. Mantap. Jadi kata Allah di dalam surat 20 ayat 2. Wa ma anzalna alaikal qur'ana ana li tasaqa. Ya kan? Kata Allah, kami itu adalah Allah dan malaikat. Tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Nah, jadi Al-Quran itu diturunkan supaya kita tidak susah. Jadi kalau orang yang susah itu adalah orang yang tadi tidak menggunakan akalnya. Seperti binatang tadi. Nah, jadi Al-Quran itu untuk menjadikan kemudahan. Agar kita menjadi mudah, bukan menjadi susah. Jadi Al-Quran itu adalah salah satu kunci untuk kita menjadi mudah. Al-Quran lah sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita yang diberikan oleh Allah. Kemudian di dalam surat yang berikutnya, hazal balagu linnasi waliyun zaru bihi waliya'lamu annama huwa ilaihun wahidun waliyazzakara ulul albab. Jadi Al-Quran tadi sudah ya menjadi mudah, ya kan? Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Jadi penjelasan yang sempurna itu tidak ada lagi alasan bagi kita tidak mempelajari Al-Quran. Dan supaya mereka itu diberikan peringatan dengannya, dan supaya mereka itu mengetahui bahwasanya Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, jadi Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia. Kalau mencari penjelasan yang sempurna, ya Al-Quran. Kalau kita jauh dari Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, kita tidak dapat penjelasan yang sempurna itu. Kenapa? Supaya mereka diberikan peringatan. Peringatan itu adanya dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak pelajari, bagaimana mau bisa kita mendapatkan peringatan? Supaya mereka itu mengetahui bahwasanya Dialah Tuhan yang Maha Esa. Kenapa disebut Tuhan yang Maha Esa? Tuhan Maha Esa itu memberikan penjelasan melalui Al-Quran agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Nah, kalau orang yang tidak menggunakan akalnya tadi adalah dimurkai oleh Allah. Oleh sebab itu kita manusia punya akal, supaya tidak dimurkai Allah, gunakanlah akal itu. Nah, ini masalahnya. Orang tidak banyak mengerti tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu hanya dibaca tulisan Arabnya saja dan harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itulah penjelasan yang sempurna. Jadi kalau kita jauh dari Al-Quran, kita dimurkai oleh Allah karena tidak menggunakan akal. Derajat kita jatuh kepada, kalau tidak menggunakan akal, derajat kita jatuh seperti hewan, seperti binatang tadi. Lanjut. Udah baca tuh.
Gawa. Wahai orang-orang, ya, Nah, wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. ya. Di dalam surat 61 ayat 2. Ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi kalau kita mengatakan, kita harus jujur dan harus dikerjakan. Nah, jadi misalnya si Hanan ini punya PR dikerjakan, Nan, tetapi tidak dikerjakan. Nah, makanya Hanan akan tidak mengatakan tetapi tidak mengerjakan. Ya dikerjakan tetapi tidak dikerjakan. Ini contohnya. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan itu yang dikatakan harus dikerjakan sesuai dengan apa yang kita katakan. Kalau mengerjakan PR itu dikerjakan. Jangan mengerjakan PR. Saya mengerjakan PR tetapi tidak kerjakan, itu tidak benar. Nah, jadi kalau di sisi Al-Quran semua harus sama, apa yang dikatakan seperti itu yang dikerjakan. Kalau tidak bisa mengerjakan, jangan mengatakan sesuatu. Katakanlah yang benar itu adalah mengatakan dan mengerjakan. Berarti atasnya 3. Nah, terus lanjut baca tuh. Bawahnya 3. Nah, baca nah. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedang kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Ya. Di dalam surat 2 ayat 44, Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaktian sedangkan kamu melupakan diri dan kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab Taurat, maka tidakkah kamu berpikir? Jadi pemahamannya, kita menyuruh orang lain kerjakan salat, kita tidak mengerjakan salat. Kerjakan puasa, kita tidak mengerjakan puasa. Nah, kita mengatakan sesuatu itu kita juga harus mengerjakan, sebab itu kewajiban diri sendiri. Kalau menyuruh orang sholat, kita harus sholat. Menyuruh orang mengaji, kita harus ngaji. Ya. Kalau menyuruh orang baca kitab, kita harus membaca kitab. Maka tidakkah kamu berpikir, jangan orang lain yang disuruh tetapi kita sendiri tidak mengerjakan. Ini yang tidak boleh. Jadi kita sama-sama mengalami apa yang kita katakan, kita mengalami, dan orang yang mengikuti, yang mendengarkan mengalami yang sama. Nah, itulah kira-kira kita lanjut ya. Baca tuh Arabnya, Sid. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Coba terjemahkan.
Tidak bisa. Kenapa? Ini bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Hafal doanya doang. Itu doa itu kan. Orang banyak membaca ini tetapi tidak tahu pemahamannya. Ini Setelah sholat biasanya orang baca ini biasanya setelah baca. sholat. Setelah baca ini hafal, tetapi tidak tahu maksudnya. Jadi maunya Allah itu apa yang kita katakan, yang kita baca kita harus paham. Jangan sampai kita membaca itu kita tidak ngerti sama sekali. Itu kita kan tidak menggunakan akal namanya. Jadi oleh sebab itu kita lihat terjemahannya apa ini maksudnya. Coba baca tuh. Ayo jadi imam di masjid. Tahu ya? Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Lagi. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa dan kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tak sanggup memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Nah, ini maksud ayat yang tadi itu. Ya, Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Jadi sesuai dengan usahanya. Kalau usahanya yang seperti bahasa Arab saja, dia tidak ngerti itu saja. Ya, dan ia mendapatkan siksa, kejahatan, dan yang dikerjakannya. Jadi Allah tidak melebih-lebihkan. Kalau dia melakukan kerjaan, ini siksaannya. Kalau mengerjakan ini cuma pahalanya. Kalau misalnya kita membaca Arabnya saja seperti tadi, itu kita mendapat 10%. Yang 90%-nya belum, karena kita tidak mengerti. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, jika kami salah. Jadi ini kenapa menunjukkan ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa, kami salah. Karena manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa melakukan sesuatu apa yang direncanakannya. Ini kelemahannya. Ya Tuhan kami, ya kan, dilanjutkan. Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Apa beban yang berat orang-orang sebelum kami? Yaitu para nabi, para sahabat. Ketika dia mau mengembangkan agama Islam dan dia diusir dari kampungnya karena tidak sesuai dengan masyarakat yang ada di kampungnya itu, sehingga dia pergilah Muhammad beserta orang-orang yang pengikut Muhammad itu keluar dari Mekah pergi ke Madinah. Ini beban seperti ini tidak ada sama kita. Ini beban ini ketika orang-orang sebelum kita, inilah nabinya. Ketika Nabi Musa bertarung dengan Fir'aun, Fir'aun diusir, dikejar-kejar oleh apa? Sehingga di depannya ada laut dan di belakangnya ada musuh. Mau mengapa si Musa dengan kaumnya? Akhirnya Allah memberikan petunjuk kepada Musa, lemparkan tongkat kamu ke dalam laut itu. Sehingga Musa dilemparkan tongkatnya sehingga dia terbentanglah jalan yang sangat lurus sehingga Musa itu berjalan di laut. Disusul oleh kaumnya Fir'aun. Akhirnya Musa sudah sampai di daratan sebelah laut itu. Di daratan si Fir'aun dengan kaumnya tidak ada jalan lagi. Akhirnya bertaut kembali menjadi laut. Maka tenggelamlah namanya kaumnya si Fir'aun. Sampai hari ini muminya masih ada. Ini bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Kita tidak seperti itu. Kita cukup membaca Al-Quran, memahami Al-Quran itu
agar kita itu mendapatkan pelajaran dari Al-Quran itu. Ini orang-orang yang sudah dahulu, yang dibebankan sangat berat. Diusir, jangankan makan aja tidak bisa makan. Dari kampung dia pergi, lari, dikejar oleh musuh-musuhnya Allah itu. Nah itu Fir'aun itu yang ngusir, yang mau membunuh si Musa itu. Nah, begitu juga Nabi Muhammad SAW. Dia dikejar-kejar oleh orang di sana. Dibuntutin bagaimana dimana pergi ke gua Hira, segalanya dikejar cari mau dibunuh. Nah, ini beban yang sangat berat bagi kita orang yang beriman kepada Allah itu. Tidak seperti itu hari ini, dan kita cukup memahami apa yang disampaikan oleh Allah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Ini manusia adalah yang tidak punya kemampuan untuk memikulkan apa yang seperti itu. Beri maafkanlah kami, ampunilah kami. Ini kata maaf, kata ampun itu adalah sesuatu yang sangat rendah, bahwa kita tidak sanggup untuk hidup seperti orang-orang yang dahulu itu. Dan rahmatilah kami, dan beri rahmatlah kami, berikan kemudahan kepada kami. Engkaulah penolong kami. Allah itu penolong. Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ya, inilah kira-kira pemahaman kita pagi hari ini, supaya mendapatkan pelajaran bahwa Quran itu dibaca. Ya. Semoga kajian kita pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini diapain ini? Ya. Stop.